Halo guys, balik lagi di channel Evan Fahmi. Di pembukaan kali ini gue mau menyampaikan dua hal dulu. Yang pertama, sorry banget gue udah agak lama gak bikin video sama sekali, gak upload sama sekali. Dikarenakan ada pekerjaan di dunia nyata yang gak bisa gue tinggalin. Akhirnya ya ketunda-tunda, padahal udah ada beberapa barang yang udah siap buat di-review. Ya mudah-mudahan setelah video ini jadi lancar ke depannya. Dan yang kedua, karena gue upload video ini di tengah pandemi corona, gue mau ngingetin ke kalian untuk ngikutin saran-saran atau himbauan dari WHO untuk jaga kebersihan, jaga kesehatan, jaga pola makannya, jaga tidurnya, sering-sering berolahraga dan segala macam. Pokoknya ikutin, kita harus bersama-sama memerangi si virus corona ini biar segera berakhir. So, langsung mulai aja videonya. Ya, seperti yang udah kalian lihat di thumbnail dan di judulnya, bahwa di video kali ini gue akan mereview sebuah gaming mouse dari DA Gaming, yaitu Luna Honey. Seperti biasa, gue akan bahas desainnya dulu. Yang pertama, dia ini menggunakan ergonomic design, shape-nya itu untuk pengguna tangan kanan, jadi bukan ambidextrous. Kita lihat dulu di bagian top surface-nya, dimana sini banyak banget bolong-bolong, cuy. Mungkin yang punya pokoknya fobia yang bolong-bolong kayak gitu mungkin ngeri ya lihat mouse ini. Tapi karena gue nggak punya fobia tersebut, jadi ya udah biasa aja. Ini banyak bolong-bolongnya, termasuk di bagian body yang kliknya sini, di klik kanan klik kiri itu kebagian cuy, ada bolong-bolongnya juga. Kemudian di sini ada sebuah scroll wheel yang udah ada karetnya dan dikasih tekstur juga. Di bawahnya sini ada dua buah tombol DPI, ini DPI up dan DPI down. Kita pindah ke samping, di sini ada sebuah tekstur kecil, ini cuman plastik doang tapi dikasih tekstur bukan karet. Dan ini kecil banget cuy, serius, cuman seukuran jempol segini lah, sesidik jari. Dan di bagian atasnya sini ada mouse 45, kalau di bagian kanannya polos, nggak ada apa-apa, nggak ada grip, nggak ada tombol sama sekali. Kita pindah ke bagian belakang atau bagian bawah kali ya. Di bagian bawah sini ada 3 buah mouse glide dan body bolong-bolongnya tuh nggak cuma di depan doang, tapi di bagian belakang atau di bagian bawah juga ada bolong-bolongnya cuy. Build quality-nya sendiri jujur di bagian top surface-nya ini gue suka banget. Ini plastiknya solid cuy, kalau gue tekan-tekan gini nggak ada rattle dan nggak ada mendoyot, padahal dia tuh bolong-bolong. Harusnya kan lebih lemah gitu, tapi ini nggak cuy, ditekan tuh masih kerasa solid banget. Dan finishingnya ini item dopnya tuh halus dan enak untuk dipegang. Kita beralih ke bodi samping dan bagian belakang. Di sini plastiknya sedikit kerasa lebih murahan daripada di bagian atasnya. Dan finishingnya juga demikian, kerasa lebih jelek daripada di bagian atasnya. Jadi kelihatan banget sih bahwa DA tuh mengurangi biaya produksi dengan cara ngedowngrade spek plastik mungkin dan finishing di bagian samping dan di bagian bawah. Tapi untungnya di bagian atasnya ini dipedulikan banget cuy, ini asik banget untuk dipegang. Dan masalah kabelnya, dia ini panjangnya 1,75 meter dan ini udah sleeving cuy. Jadi ini build quality kabelnya oke banget sih, gua no complain. USB headernya tulisannya sini golden USB, tapi nggak tahu gold plated atau bukan. Headernya juga gede cuy. Oke, lanjut, kita akan ngomongin speknya. Yang pertama gue akan kasih tahu switchnya dulu ya. Dia ini pakai switch dari Huano yang diklaim bisa tahan sampai 10 juta kali klik. Dan feel switchnya menurut gue sih oke-oke aja, nggak ada masalah. Suaranya juga normal-normal aja seperti mouse gaming kebanyakan. Dan yang kedua, masalah berat. Karena ini perlu banget dikasih tahu untuk sebuah lightweight gaming mouse. Beratnya adalah 75 gram. Mungkin itu nggak terdengar wow ya, karena lightweight gaming mouse alias mouse gaming yang bolong-bolong banyak, yang ringan-ringan itu. Razer Viper nggak bolong-bolong tapi ringan sih. Ya pokoknya mouse kekinian yang bolong-bolong dan enteng-enteng. Itu ada juga yang 65 gram atau 68, tapi itu harganya cukup mahal, biasanya di atas 700.000 dan ini harganya jauh di bawah 700.000. Ya, lanjut sensornya, dia ini pakai sensor dari Sunplus 6651B up to 6400 dpi dengan polling rate-nya sampai 1000 Hz. Dan yang terakhir, dia ini punya LED warna-warni yang mengelilingi body mouse-nya. Ini sampai ke depan-depan sini cuy. Jadi nggak cuma samping kanan kiri sama belakang doang, tapi ke depan juga. Dan di bagian tengahnya itu ada logo DA sebenarnya, tapi ada di bagian dalam dan itu nyala-nyala juga, termasuk di bagian scroll wheel yang dalamnya itu nyala sih. Jadi jangan khawatir mouse kalian itu jadi kerasa kuno karena nggak nyala-nyala, enggak cuy. Luna Honey ini bisa nyala-nyala, mantap. Oke, lanjut, gue akan ngomongin pengalaman gue selama menggunakan mouse ini. Yang pertama gue mungkin bahas tentang shape-nya dulu ya. Gue sambil praktekin aja kali.
Nah masalah shape-nya menurut gue sih nggak ada komplain cuy, ini enak banget, ergonomic desainnya tuh bener-bener klop banget sama tangan gue. Sebenarnya kan macam-macam ya tipe orang, ada yang palm grip, ada yang fingertip, ada yang claw grip. Nah di sini gue tipe palm dan menurut gue ini asik banget di tangan gue, itu ngepas, nggak terlalu gede, nggak terlalu kecil. Shape bentukan lengkungan sininya, punggungnya nggak terlalu tinggi, nggak terlalu ceper, jadi asik banget. Terus grip di bagian kirinya sebenarnya oke sih dari bentuknya, cuman grip yang ininya kayak nggak berguna gitu cuy, dikasih tekstur kecil, banyak plastik bukan karet, agak-agak gimana gitu. Terus di bagian kanannya sini yang nggak ada apa-apanya dan bibirnya itu nggak terlalu lebar, jadi kalau bisa kalian lihat nih sebenarnya jari tengah, bukan jari tengah, jari tengah mulu, jari manis gue dan jari kelingking gue itu nempelnya agak kagok gitu ya. Tapi sebenarnya nggak jadi masalah juga, bukan berarti bikin pegel dan segala macam. Karena sejauh ini pengalaman gue, shape belah kanannya yang benar-benar nadahin kedua jari ini itu cuman ada di Mionic Naos series ya. Tapi Naos itu lebar banget mouse-nya, jadi untuk ngeflick atau gerak cepet ya bakalan repot juga. Tapi ini kan tujuannya untuk keringanan dan bisa ngeflick cepet, jadi nggak masalah sih. Oke, setelah komentarin tentang shape-nya, dimana gue nggak ada komplain kecuali di bagian thumb rest-nya aja yang menurut gue gripnya kurang jos. Sekarang tinggal ngomongin sensornya. Gimana sih feel sensornya dari SunPlus 6651B ini? Disclaimer dulu, gue ini bukan pro player, sama sekali bukan pro player di game apapun. Gue cuman gamer casual, game biasa yang main game tuh untuk have fun doang, bukan ke ranah profesional. Jadi gue nggak pro ya. Sekali lagi gue nggak pro. Dan di sini gue testingnya itu coba untuk sehari-hari, kayak misalkan ngedit foto, ngedit video, main Corel juga, alias ngedesain, yang dimana itu juga butuh mouse yang akurasinya oke dan sensornya nggak lari-larian karena butuh keakurasian yang tinggi. Dan menurut gue sih itu dia poinnya, akurasinya kurang. Tapi gue merasakan hal tersebut setelah pindah dari mouse yang sensornya itu lebih tinggi dari si SunPlus 6651B ini. Contohnya di sini gue ada Razer Lenshead dan Corsair M65 Elite, yang dimana itu sensornya lebih tinggi kelasnya daripada si SunPlus 6651B ini. Jadi kerasa banget ketika pindah dari sensor yang high end pindah ke 6651B, itu kerasa akurasinya kurang dapet gitu loh. Walaupun nggak lari-larian sih, dalam artian nggak sampai goyang-goyang kayak gini-gini ketika lo ditarik gitu, ditarik pelan-pelan, nggak sampai geter gini sih. Tapi ketika gue cobain mouse dari Fortray, serius gue nyobain beberapa hari pakai mouse Fortray, kan itu sensornya parah banget cuy, bener-bener lu gerakin gitu, ya kemana-mana sensornya. Nah ketika dari mouse Fortray beberapa hari terus pindah ke SunPlus 6651B ini yang ada di DA Luna Honey, menurut gue sih jadi kerasa asik-asik aja gitu, nggak ada masalah. Jadi mungkin gimana adaptasinya aja ya. Nah sebagai tambahan aja, pengalaman gue selama menggunakan mouse ini, dia ini udah punya software, dimana softwarenya tuh asik cuy, menurut gue sih asik asli. Dia ini bisa ngatur lampunya itu ada 6 mode, tapi mode satunya itu cuman mati doang. Jadi sebenarnya modenya 5. Dan jangan pikir kalau modenya itu banyak, bisa ngatur 16,8 juta warna dengan transisi macam-macam. Enggak cuy, cuman ada 5 udah. Dan di situ kalian bisa ngatur speednya, terus kalian juga bisa ngatur intensitas brightness-nya, tapi cuman ada 2 level. Jadi ada full sama half doang, udah nggak bisa per step gitu, dikit-dikit berapa brightness-nya, nggak bisa. Cuman ada 2. Selain ngatur-ngatur lampunya, kalian juga bisa bikin makro, nge-record makro melalui softwarenya dan disimpan ke mouse 45. Di samping itu juga ada settingan yang menurut gua sih cukup wow ya, karena di sini bisa ngatur polling rate, bisa ngatur DPI level. DPI levelnya itu disediain dan warnanya itu bisa kita rubah warna indikatornya. Jadi ketika kita klik level 1 ada di DPI 800, kita rubah warnanya biru, itu bisa. Dan level 2-nya misalkan 1000 dpi warna kuning, itu bisa cuy. Itu menurut gue asik banget, bener-bener. Gue gak nyangka loh ada software yang sebagus itu untuk gaming mouse yang harganya gak terlalu mahal. Selain itu ada fitur mode juga, dimana kita bisa ngatur mode A atau mode B. Tinggal diklik aja mau mode A mode B, dan disitu kita bisa setting tiap tombolnya itu fungsinya. Misalkan lu pengen klik kanannya itu jadi klik kiri di mode B, itu bisa. Terus kalian tinggal save aja. Oke, lanjut ngomongin harganya. Gue udah agak lama beli mouse ini.
Gue belinya di official store Digital Alliance di Tokopedia, dan ketika gue beli itu harganya Rp169.000. Dan itu lagi diskon. Gue lupa harga aslinya berapa, harga normalnya. Dan 169 itu bukan cuma mouse-nya doang cuy. Kita dapat mousepad. Lihat nih. Gue kasih lihat di kamera ya. Mungkin akan menuhin layar, tapi bodo amat. Kelihatan nggak? Nah, mousepadnya ini lumayan gede sih. Mungkin kalau ukurannya SteelSeries QCK, ini QCK large kali ya, segini. Di bagian sininya ada logonya DA Gaming. Terus dia motifnya itu kayak prisma gitu ya, garis-garis yang bertabrakan runcing. Terus ada warna-warninya. Gue suka sih sama desainnya jujur. Tapi yang gak gue suka dari mousepad ini, surface-nya tuh aneh cuy. Jadi dia tuh kayak ada di tengah-tengah antara speed dan kontrol. Halus banget enggak, tapi kasar banget juga enggak. Tapi ya udahlah, nggak masalah kok. Terus yang nggak enak lagi, dia ini tipis cuy, tipis banget. Bisa gua kasih lihat nggak? Tuh, tipis banget. Jadi kalau mainnya agak berlama-lamaan, ya menurut gue sih kerasa kurang enak aja. Terutama yang palm grip ininya tuh kerasa jadinya, karena kurang empuk sih itu. So, tinggal ngomongin kesimpulan. Jadi kesimpulannya menurut gue, Digital Alliance bikin si Luna Honey ini targetnya adalah untuk gamer rumahan atau gamer casual yang pengen mouse gaming dengan harga nggak terlalu mahal, tapi membawa format lightweight gaming mouse. Kenapa gue bilang gitu? Karena untuk competitive player atau competitive gamer dimana membutuhkan akurasi mouse yang tinggi, menurut gue sih agak kurang bisa didapatkan dari si Sunplus 6651B yang dibawa oleh DA Luna Honey ini. Jadi kalau kalian adalah seorang gamer rumahan, gak peduli akurasi, ya pokoknya gue main game aja bodo amat gitu, gue gak ke ranah profesional, menurut gue oke banget. Di samping itu ergonomic mouse-nya juga bagus banget, benar-benar shape yang luar biasa. Menurut gue oke untuk harga segini. Build quality-nya juga oke, jadi overall oke, kecuali kalian adalah competitive player atau competitive gaming. Jadi itu aja reviewnya dari gue tentang DA Luna Honey. Jangan lupa like, comment, share, subscribe channelnya Evan Fahmi. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye!